Buat. Oke, kembali lagi di Literasi Pramuka episode 2. Eh, Kali ini saya akan melanjutkan kemarin bahasan kita tentang dokumen arah kebijakan Gerakan Pramuka 2014 sampai 2045. Hari ini saya di ruangan sama Kak Gali yang lagi bekerja. Aduh. Menemani membuat video. Di sini kemarin kita sampai ke visi misi belum dibahas. Di sini video ini saya akan menjelaskan ya, membaca di sini membaca siapa saya untuk menjelaskan ya, tapi ini kita membaca saja visi, misi, tujuan dan sasaran Gerakan Pramuka yang dicanangkan dari tahun 2014 sampai 2045 ya. Harapannya tidak berubah dan ini yang akan dicapai. Oke, saya mempermudahnya ya dari tampilan yang kemarin itu, dokumennya ini yang bisa kita download di web Warnas. Nah, sekarang saya rangkum atau saya pindahkan supaya enak dilihat dalam bentuk presentasi Canva di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk visi Gerakan Pramuka tahun 2014-2045 adalah Gerakan Pramuka wadah utama pembentukan kader pemimpin bangsa. Tuh, visinya jelas ya. Jadi Pramuka itu tujuannya adalah membentuk kader. Kader apa sih kader? Kader itu calon ya, calon, belum calon yang disiapkan, ya kan? Seseorang yang disiapkan untuk menduduki suatu jabatan atau suatu posisi. Nah, posisinya apa? Yaitu pemimpin bangsa. Jadi di Pramuka ini sebagai wadah utama, tempat, wadah kan tempat ya, tempat membentuk calon-calon yang disiapkan sama kita untuk menjadi pemimpin bangsa ke depannya ketika mereka dewasa nantinya. Jadi tujuannya itu, visinya itu. Visinya adalah semua yang anak pramuka nantinya akan menjadi pemimpin bangsa. Simple, tapi sangat apa ya? Apa nih? Sangat dalam ya, iya kan? Visinya bagus lah ya. Lu mau pakai mic nggak Mil? Pakai lu ngobrol jadi kita. Lu nanggepin gua, tapi nggak usah lah ya. Tapi bagus juga sih, nanti lah next time ya. Kita ngobrol-ngobrol sekarang mah membarat aja. Mic ini juga kayaknya besar juga ini ya. Gainnya besar ini micnya. Kemudian dari visi kita ngerti ya. Oke, untuk episode 2 ini saya udah mulai bikin Instagramnya. Di Instagram saya sini Pramuka Web. Nah, di sini juga ada websitenya pramukaweb.com ya. Di selain di winajaya.id saya tulis tulisan ini, saya juga menulisnya di pramukaweb.com. Jadi supaya lebih luas gitu. Kalau cuman bawa Winajaya Sakti kayaknya lingkupannya kita doang ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi besar gitu ya. Kemudian misi Gerakan Pramuka. Nah, visi. Tadi visi itu tujuan, gambaran besar. Misi itu adalah langkah untuk mencapai visi itu. Nah, langkah-langkahnya apa saja tuh? Di sini ada dirangkum jadi 4 ya. Yang pertama adalah sistem pendidikan pramukaan. Jadi organisasi kuartir nasional atau Gerakan Pramuka ini ingin mewujudkan sistem pendidikan pramukaan yang mampu menjawab tantangan lingkungan strategis bangsa, dan menghasilkan pemimpin bangsa yang berkualitas sesuai satya dan dharma pramuka. Berarti sistem pendidikannya akan dirubah menyesuaikan tantangan lingkungan strategis bangsa. Ya, tantangan zaman maksudnya ini ya. Tantangan zaman, tantangan lingkungan hidup, perubahan iklim dan sebagainya masuk ke sini nih. Jadi sistem pendidikan juga harus melihat tantangan lingkungan strategis bangsa.
Harapannya menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas sesuai Satya dan Dharma Pramuka. Yang kedua, sistem keorganisasian dan kepengelolaan. Mewujudkan sistem keorganisasian dan pengelolaan Gerakan Pramuka yang menyeimbangkan voluntarisme dan profesionalisme, modern, dan melayani seluruh pemangku kepentingan kepramukaan. Ini rada-rada rancu nih. Di sini mewujudkan sistem keorganisasian dan kepengelolaan Gerakan Pramuka. Jadi sistem keorganisasi dan kepengelolaannya itu harus bisa menyeimbangkan voluntarisme, sukarelawan ya. Tahu sendiri pramuka semuanya dari sukarelawan dan profesionalisme. Nih, sukarelawan dan profesionalisme. Nah, mungkin masuk ke bidang-bidang kerjasama di Gerakan Pramuka, misalnya dengan TNI, Basarnas, badan-badan narkotika ya kan, KPU dan sebagainya mungkin ke sana. Jadi terus juga dunia usaha dan dunia industri modern tentu saja ya. Jadi organisasi juga harus bersifat modern ya, bersih dan melayani seluruh pemangku kepentingan kepramukaan. Nah ini nih, nah, bahasanya rada ngaco ya, Ari. Melayani seluruh pemangku kepentingan kepramukaan. Ntar dulu nih. Kok melayani seluruh pemangku kepentingan pramukaan? Artinya apa? Coba kita tanya ChatGPT ya. Kira-kira artinya apa? Di sini kan di visi misi ini tidak ditulis ya. Artinya kira-kira kalau saya berpikirannya rada-rada gimana gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dulu dari si pintar ChatGPT, kira-kira maksudnya apa ya? Artinya apa? Oke. Ini ChatGPT cukup bijak nih. Nah, saya ini yang kurang bijak ya. Di sini dijelaskan di sini ya. Menurut dia melayani seluruh pemangku kepentingan pramukaan itu berarti memberikan layanan, perhatian, dan dukungan kepada semua pihak yang terlibat dalam kepramukaan. Pemangku kepentingan dan dalam pramukaan bisa mencakup peserta didik, pembina pramuka, gugus depan itu sendiri, kemudian orang tua, majelis pembimbing, masyarakat, dan pemerintah. Jadi kalau menunjuk bahwa pramuka harus bersifat inklusif dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam mendukung kegiatan pengembangan gerakan pramuka. Oke, jadi misinya bagus ya. Jadi ini mencakup semuanya, bersifat inklusif ya. Jadi organisasi ini juga keseimbangannya menyeimbangkan ke pemangku kepentingan pramuka. Nah, dari maksudnya kepentingan-kepentingan dari peserta didik sampai ke pengurus di tingkat nasional. Mungkin maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kapasitas keuangan aset, usaha dan aset. Mewujudkan kapasitas keuangan usaha dan aset Gerakan Pramuka yang memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan pramukaan dan memiliki kemandirian mendasar bagi keberlanjutan pramuka. Ya, jadi intinya misinya ya untuk mewujudkan visinya tadi, Gerakan Pramuka itu harusnya bisa mandiri dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Harapannya sejauh ini kegiatan-kegiatan kepramukaan untuk yang didanai, untuk yang di gugus depan masih didanai oleh biaya operasional sekolah, bos, dan juga ada kemandiriannya dalam bentuk bukan iuran ya, sumbangan-sumbangan dari anggotanya. Kemudian kalau untuk di tingkat kuartir cabang, Pandeglang saya kurang tahu ya ada aset apa usaha apa yang mereka bisa lakukan untuk melaksanakan atau menjalankan organisasinya. Tapi kalau untuk di tingkat nasional saja itu banyak sekali ya PT-PT atau usaha-usaha mulai dari Buper dan sebagainya itu sampai ke kalau nggak salah pom bensin tuh di depannya itu tuh punya kuartir nasional juga itu
salah satu usaha. Terus ada KTA ini yang baru nih, ada aplikasi juga Ayo Pramuka di situ. Harapannya bisa memberikan keuntungan sehingga bisa memberikan kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Bagus ya. Harusnya nih ini juga yang saya pikirkan juga nih, misi saya di sini di gugus depan kami adalah salah satunya ini harusnya nih ya kemandirian kemandirian usaha atau penyelenggaraan pendidikan pramukaan. Jadi kita tidak selalu tergantung oleh uang bos. Ya kalau di sini kita juga sudah tidak terlalu tergantung dengan uang bos, tapi masih bersifat sumbangan dari atau dari anggota ataupun orang tua. Belum bisa mengembangkan aset yang dimiliki, membuat usaha itu belum. Next kita pikirin gimana caranya kita bisa sampai ke sana. Ya, bagus. Oke. Saya jadi mengerti kan tuh. Oh iya benar. Kita harus mengerti untuk mencapai yang sejalan dengan misi organisasi Gerakan Pramuka adalah salah satunya adalah memiliki kemandirian mendasar bagi keberlanjutan Gerakan Pramuka. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan kiprah dan pengabdian Gerakan Pramuka kepada masyarakat. Abdi Mas ya. Dan negara secara maksimal melalui pendekatan informatika, komunikasi publik, dan semangat kerelawanan yang berkelanjutan. Nah, di sini yang pertama yang bisa dilakukan oleh seorang pramuka, mungkin maksudnya sini ke peserta didik, lebih ke peserta didik adalah pendekatan informatika, komunikasi publik, sehingga berarti memberikan informasi ya yang benar, yang baik kepada masyarakat, ya nggak? Ya nggak, Li? Jadi tujuannya ke sana dulu, minimal karena mungkin memberikan informasi juga murah, cepat, supaya kita bisa pramuka itu bisa menjadi counter hoax ya. Counter hoax kan? Ada hoax, kita harus menjadi pasukan yang counter hoaxnya, anti hoax. Jadi ada counternya teh loh. Ya, jadi ada yang nyebar berita hoax ya kita juga jangan kalah, kita juga harus bisa memberikan berita yang benar. Tetapi itu juga harus didukung dengan SDM yang baik. Jangan asal memberikan reportase doang tanpa melakukan riset sebelumnya. Semangat kerelawanan yang berkelanjutan. Ya, kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat banyak ya. Ada kemah bakti, ada wirakarya kalau untuk penegaknya. Itu adalah salah satu bentuk pengabdian masyarakat. Nah, ini yang saya mau bahas juga nanti next time ya. Itu adalah tentang TIGOR, tanda ikut serta gotong royong. Yang atau tanda ikut serta kegiatan yang sifatnya atau dasarnya harus kita teliti lagi. Bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara membuatnya, kalau kita sebagai penyelenggara, izinnya bagaimana. Oke, itu misi Gerakan Pramuka. Yang ketiga adalah tujuan Gerakan Pramuka. Dari tadi misi dijabarkan lagi menjadi tujuan. Pertama, Gerakan Pramuka memiliki ketahanan diri atau scout resilience yang ditopang dengan infrastruktur minimum yang berkelanjutan. Nah, ini infrastruktur minimum ini adanya nanti saya udah lihat tadi di bagian rencana 5 tahunan. Tahun segini sampai segini infrastrukturnya harus segini gitu. Jadi mereka Kuarnas ini punya target. Yang kedua, Gerakan Pramuka menjadi paling unggul dalam pendidikan non formal di Indonesia. Nah, ini juga pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu apa sih? Itu kita bahas lagi nanti di video kita selanjutnya. Ya, setahu saya pendidikan non formal itu ada kuliahnya itu. S1 di Untirta ada tuh, namanya jurusannya pendidikan non formal, PNF. Nanti jadi guru apa itu? Guru pamong di ini sekolah SKBM. Paket-paket. Ngajar di sekolah paket. Jadi yang nggak ngelanjutin sekolah, yang anak jalanan kayak gitu.
Apakah kita setaraf sama mereka apa gimana gitu kan? Pendidikan non formal. Ya, harusnya itu bisa sih kalau kita jurusan apa kalau kita memang ditulis di undang-undang itu pendidikan non formal harusnya ke sana nggak sih? Ya nggak. Jadi sebenarnya pramuka ini lebih besar dari sekedar ekskul saja ya. Harusnya non formal tuh kalau yang sepengetahuan saya waktu dulu itu kalau sering dibahas itu adalah pendidikan di luar lingkungan keluarga dan kalau informal kan di keluarga, kalau formal kan di sekolah. Nah, kalau non formal ini di luar sekolah dan di luar keluarga itu tuh. Kemudian gerakan pramuka menjadi reservoir yang strategis bagi bangsa dan negara dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya. Yang keempat, tujuan gerakan pramuka adalah memiliki citra yang positif dan mampu bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan secara konstitusional dan terintegrasi. Ya sudah terbukti ya banyak kerjasama kita gerakan pramuka ini dengan beberapa institusi negara ya. TNI, Basarnas, BNN, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, dan seluruh pokoknya institusi negara ini mendukung gerakan pramuka. Tapi memiliki citra yang positif ini juga salah satu beban ya, bukan beban ya maksud saya ini apa namanya tantangan tersendiri di mana kalau kemarin kan nanti kita bahas juga di video selanjutnya ini kan baru episode 2 nih ya banyak banget yang mau dibahas nih kalau pramuka diwajibkan banyak yang nggak suka citranya jadi negatif sedangkan yang nggak suka itu lebih banyak daripada yang suka. Jadi citranya nggak bisa positif-positif nih kalau diwajibkan. Kalau nggak diwajibkan, ya udah yang itu udah nggak itu nanti lama-lama yang nggak ikut ya udah nggak paham kalau pramuka itu sukarela gitu. Sehingga citranya positif. Yang kedua juga baju pramuka itu jangan dipakai di baju sekolah. Karena banyak video-video yang tidak baik itu pakai baju pramuka. Ya, saya mau ngomong bukan asal aja ya, karena banyak banget gitu. Contoh salam pramuka di YouTube aja. Yang keluar bukan salam pramuka, macam-macam nanti aneh. Ya, lihat. Kemudian yang kelima adalah gerakan pramuka memiliki kelembagaan sumber daya manusia dan produktivitas yang bermutu. Ya, harapannya kelembagaan, maksudnya organisasinya, terus juga sub SDM-nya, ini orang-orangnya, pengurusnya, dan produktivitas kegiatan-kegiatannya harus bermutu. Gerakan pramuka menyatakan kadar pemimpin bangsa yang berakhlak mulia. Itu tujuannya. Ya itu tujuannya oke ya. Tapi yang citra positif nanti saya mau bahas dan diskusi dengan orang lain ya yang mumpuni tentang tadi mewajibkan eskul pramuka dan seragam pramuka itu sendiri. Yang menurut saya kalau ada video begitu citra positifnya dari mana ya susah. TikTok yang joget-joget juga banyak yang pakai baju pramuka. Tapi kalau diteliti-teliti mereka nggak ikut pramuka gitu. Ya, artinya mereka nggak serius ikut pramukanya. Mereka cuma diwajibkan aja pakai baju pramuka dan mereka foto-foto, bajunya ketat, kadang-kadang begitulah. Ya, lihat. Sering lihat kan di TikTok kan. Sasaran gerakan pramuka. Sasaran pengembangan yang hendak dicapai dalam penyusunan arah. Sasarannya adalah kuartir dan gugus depan memenuhi standar organisasi gerakan pramuka. Ya, harapannya ya. Ini juga kita belum, menurut saya, gugus depan saya belum memenuhi standar gerakan pramuka. Setelah seluruh pemangku kepentingan memberikan dukungan pada pendidikan pramukaan. Tadi ya, pemangku kepentingan tadi ya, dari peserta didik sampai ke pengurus gerakan pramuka. Terus terakreditasi semua lembaga pendidikan gerakan pramuka. Nah, ini yang akreditasi ini. Akreditasi gugus depan pernah digalakan 2000 berapa itu ya pas waktu kuadrasnya Dr. Azrul Azwar. Tapi lembaga pengakreditasinya saya juga kurang tahu dan gak jalan gitu. Di Pandeglang nggak ada kayaknya yang gugus depan yang sudah terakreditasi. D. Seluruh pelatihan dan pembina pramuka memenuhi standar sertifikasi. Maksudnya sudah KMD minimal. Wah susah ini, masih banyak orang yang belum KMD.
terlaksananya sistem pencapaian kecakapan bagi peserta didik yang tersedianya yang mengikuti ya pencapaian kecakapan, yaitu SKU dan SKK-nya harus berjalan dengan baik. Ya, itu yang kita dorong di kurs depan saya ya. Tersedianya pendanaan mandiri dan kolaboratif gerakan pramuka. Ini juga yang kita dorong supaya kita bisa mandiri dalam pembiayaan. Terus terbangunnya citra yang positif bagi semua kalangannya. Balik lagi yang tadi ya, citra positif. Terbangunnya gerakan kerelawanan dan kepedulian yang besar. Ya, itu sasarannya juga kita kita canangkan, kita laksanakan juga, kita dorong juga anak-anak kita untuk memiliki jiwa sukarela dan kepedulian yang besar. Lahirnya memimpin bangsa dari rahim gerakan pramuka. Betul. Harapannya nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan anak-anak pramuka ini bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang membanggakan. Gerakan pramuka menyiapkan peserta didik untuk mampu bersaing dalam dunia kerja. Ya, jadi gerakan pramuka menyiapkan, berarti kita juga memberikan keterampilan baik itu soft skill maupun hard skill supaya mereka siap dalam dunia kerja. Mungkin untuk di penggalang ya, di depan saya penggalang mungkin lebih ke soft skillnya ya, disiplin, bertanggung jawab, dipercaya, itu harus ditanamkan supaya mereka di dunia kerjanya baik di situ mentalnya. Oke, itu saja video materi yang kedua ini tentang visi, misi, tujuan dan sasaran gerakan pramuka dari yang diambil dari arah kebijakan gerakan pramuka tahun 2014 sampai 2045. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Pramuka.